Baik, Prof. Ada momen yang nggak terlupakan nggak sih yang kemudian bisa membekas untuk Prof dan ingat sampai sekarang dan kemudian nanti akan diturunkan kepada anak-anak Prof gitu? Loh ya, jadi keikhlasan untuk menerima kenyataan itu. Jadi banyak sekali kan yang namanya orang tua kan bisnis, usaha pasti banyak masalah kan, pasti banyak menemui masalah, menemui hambatan mitra bisnis, mitra usaha, kemudian juga dihadapkan pada kenyataan-kenyataan kondisi ekonomi yang terpepet dan sebagainya. Tapi tadi keikhlasan dan kemudian kegigihan untuk berusaha. Jadi saya itu teringat sekali pada saat apa namanya, misalnya kelahiran adik saya yang kemudian ternyata punya masalah ya, masalah apa namanya, masalah biologis ya. Nah, kemudian tapi itu kan dianggap sebagai sebuah apa, ujian ya. Jadi saya banyak belajar menghadapi ujian dari orang tua. Orang tua itu begitu sabar menghadapi ujian, ikhlas menghadapi ujian, dan kemudian ujian-ujian itu ya dianggap sebagai upaya apa ya, prinsipnya kan Allah tidak akan memberikan ujian lebih dari kemampuan kita ya. Tapi keikhlasan bahwa ada hikmah di balik ini, ada hikmah adalah positive thinking. Nah itulah. Jadi saya dilatih untuk berpositive thinking. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Jadi jangan berkecil hati. Jadi begitu ada apa sedikit ada hikmahnya, ada hikmahnya. Itu wisdom orang tua yang menurut saya luar biasa sekali. Jadi ibu saya selalu mengajarkan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pada saat yang sama, bapak saya selalu mengajarkan tentang nama-nama orang besar. Iya loh, si Anu tuh begini, si Anu begini, si Anu tokoh-tokoh hebat. Saya selalu dikenalkan pada tokoh-tokoh besar oleh bapak saya. Dan bapak saya mengajarkan saya untuk bisa terus membaca, menulis. Jadi kombinasi yang sangat luar biasa. Ibu saya mengajarkan soal leadership, soal apa namanya, soal bagaimana strategi menjalani hidup, ya. Bapak saya mengajarkan kepada saya soal cita-cita, soal mimpi, ya. Jadi itu kombinasi yang luar biasa. Baik, Prof, sedikit menyoroti terkait waktu pas Prof pengukuhan guru besar, Anda menyoroti terkait tentang tata kelola lingkungan SDA. Itu mungkin bisa sedikit dijelaskan begitu, Prof? Oh ya, jadi persoalan sumber daya alam itu adalah persoalan governance, persoalan tata kelola. Persoalan tata kelola itu persoalan interaksi antar berbagai aktor. Ada aktor negara, ada aktor market, pasar, industri, swasta, ada aktor civil society, masyarakat, media, dan sebagainya. Nah, jadi sumber daya alam itu kan bukan sesuatu yang netral. Ini segala sesuatunya pasti ada tarik-tarikan. Sekarang gini, negara sendiri itu punya dua peran yang antagonis. Satu sebagai pelindung lingkungan, satu sebagai pemanfaat lingkungan. Dia sebagai user, satu sebagai environmental protection. Fungsi pelindungan lingkungan dan fungsi agent of development. Itu kan kalau kita membangun pasti merusak lingkungan kan. Kalau kita merusak, kalau kita tidak kalau kita pro lingkungan terus pembangunan. Nah, oleh karena itu kan keseimbangan selalu terjadi. Begitu pula antara industri dengan, makanya ketika terjadi seringkali konflik antar kementerian. Di satu sisi menteri suruh ngegas untuk dapatkan devisa. Satu sisi menteri disuruh untuk mengamankan sumber daya alam lingkungan supaya nggak rusak. Nah itu kan selalu berinteraksi, berkontestasi. Begitu pula antara swasta ya dengan masyarakat, swasta dengan itu. Swasta itu kan dulu yang namanya memproduksi barang dan jasa hampir pasti dianggap merusak lingkungan. Dianggap perlindungan itu trade off. Tapi kemudian kan ternyata bisa juga ditemukan bisnis ataupun kegiatan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Nah, sehingga muncul teori modernisasi ekologi, ecological modernization. Jadi bahwa antara lingkungan dan ekonomi itu bisa berjalan dengan seimbang, dengan secara. Jadi mulai itu kan saya selalu melihat bagaimana interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pasar, dengan swasta, swasta dengan pemerintah, dan sebagainya. Jadi hasil alam kita ini sangat tergantung dari interaksi semuanya ini. Itu yang saya tulis dalam buku saya itu. Jadi tidak ada yang sifatnya netral ya. Jadi kalau hutan kita rusak misalnya itu bukan masalah teknis, bukan masalah ditebang dan sebagainya. Itu karena siapa? Karena adu kepentingan kan. Siapa kepentingan yang terakomodasi dengan baik? Mengenalnya dengan konflik kepentingan begitu. Nah, siapa kepentingan yang tidak terakomodasi? Siapa yang menerima banyak manfaat? Siapa yang banyak menerima kerugian? Kan gitu, selalu gitu. Jadi ketika hutan rusak pasti yang rugi siapa? Masyarakat sekitar hutan kan gitu, nggak bisa menikmati apa lagi. Tapi masyarakat yang mengeruk, yang menebang hutan adalah yang menikmati, sehingga benefit, manfaat dan biaya itu diterima secara tidak merata oleh
aktor-aktor tadi. Kalau manfaat dan biaya tidak merata, akibatnya apa? Yang satu dapat manfaat terus, yang satu dapat biaya terus, akhirnya apa? Ya ketimpangan terjadi. Jadi itu Peran negara harus bisa menyeimbangkan begitu ya, Prof ya. Nah itu, saya kan terus mengembangkan ekologi politik di kampus ini, yang terus mencari teori-teori untuk bisa mencari titik temu keseimbangan-keseimbangan yang ada ya di antara aktor-aktor ini. Berusaha mencari win-win solution biar semuanya bisa terakomodir begitu ya. Ya. Ya, Baik. seperti sekarang Mbak, misalnya contohnya COVID ini ya, antara mau kesehatan atau ekonomi coba. Nah, milih Tapi ya. kalau nggak sehat kan nggak bisa berekonomi, berkegiatan ekonomi. Ya makanya kalau misalnya kita lockdown semuanya, terus ekonomi gimana? Kan terdampak kan? Ya. Kalau ekonomi terus kesehatan terdampak. Ya sekarang harus ada titik tengah. Sehingga ada perlu ilmu baru namanya health economics. Ilmu ekonomi kesehatan yang bisa nanti menyeimbangkan kapan lockdown, kapan ini. Jadi tidak hanya murni orang epidemiolog, satu lagi murni orang bisnis, orang ekonomi. Jadi sesuatu yang seolah tidak bisa dipertemukan, padahal secara keilmuan itu bisa ditemukan. Nah itulah. Sehingga saya selalu sama antara lingkungan dengan ekonomi, lingkungan dengan politik, semua bisa ditemukan jalan tengah. Ya. Prof, terakhir sebagai penutup perbincangan kita, adakah yang ingin mungkin disampaikan untuk pemirsa JAK TV? Ya, saya masih terus optimis terhadap masa depan bangsa ini. Karena apa, Mbak Tiara? Kita coba bayangkan ya, orang Amerika, orang Jepang, orang Jerman, orang Australia, makannya apa? Yang dimakan sama-sama lah, produk karbohidrat, protein. Ya. Kemudian hidupnya berapa? 24 jam sama. Ya. Telinganya 2, mata 2, tangan 2, kaki 2. Sama. Terus bedanya apa? Antara kita dengan mereka. Kenapa mereka maju? Kenapa kita belum maju-maju? Kan soal visi, soal strategi, soal eksekusi. Jadi kalau 3 hal ini kita benahi, saya yakin kita bisa maju. Dan itu optimisme itu harus terus dibawa. Jadi saya selalu menghimbau pada media juga sama, selalu menghembuskan energi-energi positif, membangun optimisme, agar apa? Agar bangsa ini benar-benar segera keluar dari krisis, kemudian bangsa ini bisa menjadi bangsa besar seperti yang lain-lain. Dan saya yakin bisa. Kalau kita optimis, dan mindset itulah mindset yang memang penuh dengan optimisme, dengan growth mindset. Bukan gini Pak, kalau orang fixed mindset itu kalau gagal itu, ya inilah batas kemampuan kita. Jadi kalau orang fixed mindset melihat bangsa Indonesia, ya kita memang maksimal cuma segini, orang fixed mindset. Tapi kalau orang memiliki growth mindset, kalau kita segini artinya ada kesalahan strategi kita. Kita harus rubah strategi, kita harus melompat. Dan saya yakin itu bisa. Nah itulah yang sekarang saya selalu bangun optimisme kepada para mahasiswa, kepada para dosen di IPB, di mana-mana. Apalagi sekarang saya sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia, saya selalu bangun optimisme di kalangan para rektor, para perguruan tinggi, bahwa kita bisa, dan kita saling support. Kita tidak bisa lagi saling berkompetisi, kita harus saling bersanding. Ya, bukan bersaing, tapi bersanding, kita kolaborasi. Dan saya yakin kita akan bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas pencerahan dan juga waktunya untuk bisa berbincang bersama kami. Terima kasih, dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Profesor Arief Satria, SPMSI. Dan terima kasih Profesor juga atas waktunya sudah bergabung bersama kami, sudah cukup memberikan kami banyak masukan dan juga pencerahan begitu ya pokoknya. Amin. Atas waktunya. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di JAK TV. Sampai jumpa. Oke, makasih Mbak Tiara. Terima kasih Prof. Ya.